Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita bisa menyampaikan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Yunanda Putri Lubis, NPM 1921030312 dari kelas F Muamalah Hukum Ekonomi Syariah mata kuliah Petun. Petun adalah pengadilan tata usaha negara yang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota atau suatu kabupaten. Penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman. Tugas hakim menyelesaikan usaha, menyelesaikan masalah-masalah yudikatif, kontiosa, yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk putusan pengadilan. Judicatio voluntaria, suatu wewenang yang dimiliki hukum untuk memeriksa suatu perkara bersifat administratif. Contohnya adalah sebagai mengesahkan akta kelahiran. Dalam menjalankan tugasnya, hakim peradilan tata usaha negara harus aktif. Hakim harus memperhatikan kepentingan umum, tidak boleh menunda-nunda suatu masalah. Melalui panitera untuk merumuskan gugatan dalam bentuk tertulis, Pasal 63 Penjelasan Undang-Undang 1986. Yang pertama, keaktifan hakim untuk mengimbangi, mengatasi penggugat karena bahwa kedudukan penggugat dengan badan atau pejabat tun tidaklah sama. Yang kedua, mengenai keaktifan hakim dalam menghormati penggugat. Selanjutnya, suatu sengketa secara resmi dibawa muka pengadilan. Setelah sengketa secara resmi dibawa pengadilan, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun, penggugat ataupun tergugat. Dengan adanya asas, adanya perkembangan kepada rakyat selaku pencari keadilan. Adapun sejarah peradilan tata usaha negara. Sejarah dan dasar hukum pengadilan tata usaha negara termasuk peradilan termuda. Dalam sistem tata usaha negara terdapat 3 pilar, yaitu pilar kekuasaan, pilar eksekutif, dan pilar legislatif. Yudikatif, peradilan tata usaha negara dan pengadilan lainnya. Yudikatif Pasal 24 Undang-Undang 1945. Latar belakang pembentukan peradilan tata usaha Petun. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terbentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah
untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para wewenang masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi. Salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibu kota Jakarta, atau kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum petun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa menjadi subjek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang sebagai penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Adapun dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, tempat kedudukan pengadilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota. Yang terakhir, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsinya. Mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan dikeluarkannya peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Petun adalah peradilan yang baru dibentuk dan hanya sedikit peradilan tingginya, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1985 untuk mewujudkan tata usaha negara untuk masyarakat yang tertib, administratif, kekuasaan yang merdeka, bebas, dan mandiri. Juga berkekuatan dengan hukum acara publik. Contohnya adalah jika ada seseorang pegawai negara sipil terkena mutasi, jika tidak sesuai maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Petun. Menjadi
bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, kepastian hukum, dan hak. PP nomor 7 tahun 1991 pada tanggal 19 Januari 1991, Tata Usaha Negara mulai berlaku untuk saat ini. Petun masih terbatas hanya sebagainya 26 pertama dan Tata Usaha Negara Tinggi. Mengenai pasal 6 dan pasal 54, pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 1. Pengadilan petun berdasarkan di ibu kota provinsi, wilayah hukumnya daerah kota. 2. Petun berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah hukumnya mengenai dengan tempat kedudukannya. Suatu pihak dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 dan tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mengatur mengenai gugatan. Pengadilan tun yang diajukan ke pengadilan yang berwenang di daerahnya meliputi daerah tergugat. Jadi, mengenai subjek tun, seseorang atau individu atas badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan hukum atau pejabat tun itu sebagai tergugat, yang menjadi objek adalah persoalan dalam sengketa atau surat keputusan tun yang dikewaskan penjabat atau badan tun. Dasar hukum PP nomor 41 tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tun, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Pasal 6 Tahun 2004. Pengadilan Tata Usaha Negara, kedudukan di kota merupakan dan wilayahnya, kabupaten dan wilayahnya. Pengadilan Tinggi Tun berkedudukan di wilayah ibu kota provinsi. Tugas hakim. Kewenangan hakim peradilan tata usaha negara terbagi menjadi dua, yaitu yudikatif konstitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan, bentuk memberikan dalam sidang untuk memberikan suatu keputusan pengadilan. Yuridis voluntaria, yaitu suatu kewenangan yang memeriksa kewenangan suatu perkara yang bersifat mengadili melainkan bersifat administratif saja. Seperti contohnya adalah mengesahkan akta kelahiran. Lebih khusus, hakim petun itu bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tun yang didasarkan kepada adanya gugatan dan pihak lainnya. Selanjutnya mengenai asas-asas hukum acara tata usaha negara. Sucipto Raharjo. Asas hukum adalah jantung hukum. Mengapa asas itu penting? Yang pertama, asas merupakan hukum atau landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peradilan hukum. Yang kedua, Sucipto Raharjo menambahkan bahwa adanya asas hukum, maka asas itu mengandung nilai-nilai dan hubungan etis. Asas praduga rematik adalah asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap rematik atau benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas praduga rematik, gugatan tidak menunda pelaksanaan petun yang digugat berdasarkan pasal 677 ayat
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 2. Asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat musyawarah untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau berdasarkan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Petun dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui gugatan-gugatan yang kurang jelas sehingga penggugat petun melengkapinya. Ini didasarkan pada pasal 65 Undang-Undang Petun. Alur penyelesaian sengketa tun. Dalam upaya penyelesaian sengketa tun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dalam dua cara, yakni yang pertama jalur administratif, yang kedua melalui gugatan langsung ke petun. Mengenai upaya, tidak semua keputusan tata usaha negara itu dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara berkaitan dengan administratif. Peradilan tata usaha negara tun mengenai hal tersebut, tata usaha negara tun itu tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan undang-undang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tun tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, peradilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tun sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 poin pertama jika seluruh upaya administratif bersifat bersangkutan telah digunakan. Selanjutnya, petun pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Tun. Ada 3 poin, yakni yang pertama, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat pemohon daripada pengadilan supaya memeriksa sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dalam ayat 1 mengeluarkan ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Terdapat penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, tidak dapat dilakukan upaya umum. Berdasarkan yang telah disampaikan, kepentingan penggugat dianggap sebagai mendesak apabila kepentingan tersebut menyangkut kepentingan tun. Sebagaimana contohnya adalah pembongkaran bangunan atau rumah yang tempat penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alasan-alasan pemohon yang memang dapat dipergunakan dan dapat diterima. Dalam hal ini bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Berdasarkan bunyi pasal 99 Undang-Undang Petun, memeriksa dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari atau 1 minggu setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 98 ayat 2 menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 63.
Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing dibentuk tidak melebihi 14 hari. Masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari dari ketentuan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Petun. Dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tentang acara cepat adalah pihak penggugat dan pemohon itu. Harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara singkat. Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan dengan tahap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dimisial dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan. Maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, putus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Adapun perbedaan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Acara cepat, acara biasa adalah diwakili dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim 3 orang. Yang kedua, tahap penanganan sengketa, prosedur domisial, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, bentuk akhir putusan. Acara cepat. Yang pertama, dilakukan karena kepentingan mendesak dengan hakim tunggal. Yang kedua, dalam hal permohonan dikabulkan pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persidangan. Yang ketiga, bentuk akhir putusan atau vonis. Acara singkat yang pertama dilakukan terhadap perlawanan. Yang kedua, penundaan pelaksanaan tun tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Yang ketiga, bentuk akhir penetapan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah, sudah di penghujung presentasi saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil dari penjelasan presentasi yang saya berikan di video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.